Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video penunjang untuk praktikum pemrograman piranti bergerak 1 di pertemuan praktikum keempat. Di mana praktikum keempat ini kita masih melanjutkan aplikasi kita yang ini ya. Nah, ini kemarin kita sudah bikin seperti ini. Jadi kalau misalnya kita order langsung keluar jumlah perkaliannya. Pertama akan kita bahas bagaimana cara membuat tampilan ini menjadi horizontal dan menambahkan string free gitu ya. Dan nanti kita akan menambahkan rangkaian string gitu ya. Baiklah, yang pertama kita akan membuat tampilan seperti yang sudah kita bahas di kelas teori. Nah, pertama kita akan masuk ke bagian XML-nya ya. Nah, supaya jelas ini kok kita klik yang bagian kode ini ya. Nah, di sini kita akan membuat tampilan supaya di bagian bawahnya quantity, ini kan sudah ada quantity. Bawahnya quantity, button ini berbentuk horizontal gitu ya. Berarti di sini kita tambahkan orang tua atau view group lagi ya, dimana view groupnya jenisnya linear layout ya, linear layout. Nah, kemudian linear layout dimana kita buat wrap content saja ya untuk lebar dan tingginya, kita pakai wrap content supaya lebar dan tingginya menyesuaikan dengan kontennya. Oke, baik. Linear layout yang kita buat ini nanti dia akan berorientasi horizontal ya, karena mendatar, tampilannya mendatar. Nah, ini di akhir kita beri tanda kurung sudut penutup ya. Nah, seperti ini. Kita enter aja. Nah, kita masukkan bagian button tanda plus ya, increment view angkanya sampai ke yang button yang decrement. Nah, ini bisa kita cut ya, kita cut. Lalu kita paste di sini. Nah, seperti itu. Kita lihat hasilnya. Nah, sesuai ya, sudah ya. Jadi kita sudah punya quantity, kemudian ada tanda plus, 0, minus, price, RP0, dan order. Mungkin saya mau sedikit merubah di bagian Java-nya ya. Di bagian Java-nya, integer quantity. Nah, ini variabel awalnya saya buat 0 saja. Karena kemarin kan kalau angka 2 kan mulai 2 kan. Jadi penjumlahannya ketika saya tambahkan 1 dia malah jadi langsung 3 karena 2 ditambah 1 gitu ya. Oke. Saya coba dulu aplikasinya. Oke, ini sudah sukses terinstall. Kita nggak pakai ini ya. Kita pakai yang ini. Nah, ini ya. Nih, tampilannya sudah horizontal ya. Ini nanti Anda bisa merubah gimana tampilannya supaya nolnya nggak mencelat di atas seperti ini ya. Oke, bisa disetting sendiri. Nah, ini kalau saya tambahkan langsung 1 ya. Baru 2, 3 begitu ya. Baiklah, ini untuk praktikum pertamanya kita hanya merubah tampilan seperti ini. Mari silahkan ini diselesaikan dahulu, baru kita lanjutkan ke praktikum yang kedua. Kita masih melanjutkan di bagian ini, kita mau menambahkan string ya. Nah, tadinya kan kita mau ngasih string free, udah seperti itu aja. Jadi tulisan ini akan berubah menjadi free. Kita masuk ke bagian mainActivity.java. Di sini kita lihat di method submit order ya, method submit order.
Nah, di sini sudah ada method submit order. Di sini tulisannya display price number quantity kali 5.000. Begitu ya. Oke. Di sini kita akan menambahkan string ya. Kita enter aja. Kita tambahkan string, kemudian nama stringnya tadi apa? Price message ya. Price sama dengan free gitu ya. Kita mau nambahkan tulisan seperti ini. Jangan lupa diberi titik koma. Kita merubah metode submit order dengan menampilkan tipe data string. Oke. Nah, kemudian di bagian sini, di bawahnya string price message sama dengan free, kita pakai display message aja ya, bukan display price. Oke, saya ganti display message. Karena kan nggak ada perkalian di sini ya, kita hanya mau menampilkan tulisan free gitu aja ya. Oke, nah yang di dalam kurung ini saya rubah menjadi price message. Nah, begitu. Tapi metode display message-nya belum ada. Ini bisa kita buat metodenya. Ini sudah ada create method display message ya. Ini bisa kita klik. Nanti dia akan otomatis menjadi tercipta satu metode baru di bawah. Kita klik ya. Nah, ini sudah tercipta satu metode baru di sini. Hasil dari kita tadi mengarahkan kursor di atas display message, dia otomatis ada pilihan untuk dia menanyakan kepada kita apakah kita mau bikin metodenya. Oke, sekarang kita sudah punya metodenya dengan nama display message. Di sini ada private void display message. Ini kita pakai string. Nah, yang di belakang ini jangan price message, kita pakai message aja. Huruf kecil ya. Oke. Nah, kemudian isinya adalah kita buat text view ya, karena bentuknya text. Text price text view. Gitu ya. Kita binding dulu text view. Kemudian find view by ID, RID, kemudian price text view ya. Yang bagian harga itu yang akan kita rubah ya. Kita lihat dulu sebentar. Supaya teman-teman nggak bingung, saya tunjukkan yang saya maksud. Jadi nanti yang bagian bawahnya price ini yang tadinya RP0 tadi, itu yang akan kita rubah menjadi free gitu aja ya. Oke, kita kembali ke sini. Jangan lupa diberi tanda titik koma, kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi untuk menampilkannya ya. Price text view titik set tag gitu ya, untuk ditampilkan. Apa yang ditampilkan? Message. Nah, seperti ini. Baik, kita coba jalankan aplikasinya ya. Oke, ini sudah berhasil terinstall. Kita coba ya, kita klik order. Nah, 0 rupiahnya langsung berubah menjadi free ya. 0 rupiahnya sudah bisa berhasil menjadi free. Ini adalah materi untuk kita merubah menjadi string gitu ya. Menampilkan string gitu ya. Baiklah, ini adalah lanjutan di praktikum pemrograman piranti bergerak 1 di praktikum keempat ya. Kita masih melanjutkan di tampilan ini ya. Nah, ini adalah bagian ketiga atau di bagian akhir. Kita coba dulu ya, terakhir kita sampai di setelah klik order ada tulisan atau
muncul string free gitu ya. Nah, sekarang kita mau menambahkan rangkaian string gitu ya. Kalau tadi cuma satu kali string bertuliskan free, kita mau bikin rangkaian. Nah, di mana rangkaiannya juga akan muncul hasil dari perhitungan jumlah harga kopi yang sudah kita beli gitu ya. Berarti karena jumlah harga kopi kita pakai tipe INT gitu ya. Kita masuk di submit order ya. Di void submit order, mungkin saya besarin dulu. Nah, ini di submit order kita mau bikin perhitungan harga kopi. INT price ya untuk harga sama dengan harga kopi kita ambil dari quantity kali 5.000 ya, karena harga kopinya 5.000 per cup. Nah, kita mau menampilkan itu. Nah, di bawahnya yang tadinya string price message-nya adalah free, kita tambahkan nih. Misalnya di sini kita mau nambahkan tulisan total pembelian sekian rupiah gitu ya. Nah, ini free-nya bisa kita ganti total pembelian RP sekian gitu ya. Nah, sekiannya berapa? Ini bisa kita beri rangkaian string hasil dari perkalian ini, price ini ya. Price. Nah, bisa seperti itu. Kita coba jalankan aplikasinya ya. Oke, ini sudah sukses terinstall. Kita lihat aplikasinya. Misalnya kita beli 2 cangkir kopi. Kita klik order, nah total pembelian RP 10.000. Baik, ini kita bisa menambahkan tulisan terima kasih gitu ya. Misalnya kita mau menambahkan tulisan terima kasih di bawahnya. Kita bisa menambahkannya di sini. Kita enter dulu satu di sini. Price message sama dengan price message ditambah, nah, ucapan terima kasih kan? Terima kasih. Nah, jangan lupa tanda titik koma. Kita coba lihat hasilnya ya, dengan penambahan rangkaian string ini. Oke, ini sudah terinstall. Misalnya kita beli 4 cangkir kopi ya. Maksudnya 3 cangkir kopi. Ini tulisan terima kasihnya tidak di bawah. Bagaimana caranya bisa tertulis di bawah, nggak nempel dengan angka 15.000-nya? Kita bisa menambahkannya di sini ya. \n. \n ini adalah perintah untuk enter gitu ya, supaya dia tercetak di bawahnya. Kita coba. Baik, sudah selesai terinstall. Misalnya beli 4 cangkir kopi, order. Nah, total pembelian Rp20.000. Terima kasih, gitu ya. Baik, tugas Anda nanti hanya sampai di sini saja, sampai bisa menampilkan quantity picker-nya dengan tulisan horizontal dan menampilkan rangkaian string seperti ini. Kata-katanya boleh Anda improvisasi ya, bebas. Yang penting ada tulisan dan ada total harga yang dibayar, dan boleh Anda tambahkan background, gambar, warna, bebas ya. Nah, nanti untuk tugasnya tetap seperti biasanya, kita harus push ke GitHub. Kita bisa masuk GitHub-nya, kita buka dulu GitHub-nya. Nah, di GitHub ini nanti kita tinggal, kalau sudah ada perubahan ya, kita tinggal kasih nama update-nya, misalnya rangkaian string gitu ya, menambah data picker dan rangkaian string. Nah, kalau sudah kita commit, oh ya,
pastikan di repositori yang sudah pernah kita buat. Kita nggak perlu bikin repositori baru, karena di repositori yang sudah ada kita tinggal commit. Nah, begitu. Kalau sudah selesai commit, kita push ke GitHub. Ya, kita push sampai ini menghilang. Nah, sudah menghilang, berarti sudah berhasil. Kita bisa masuk ke akun GitHub-nya ya. Kita masuk ke akun GitHub-nya. Nah, biasanya kalau sudah login otomatis ya, kita masuk ke repositori yang sudah pernah kita buat dengan nama Just Java ya. Nah, di sini sudah terlihat 36 detik yang lalu. Kalau sudah ada 36 detik yang lalu, maksudnya jumlahnya itu waktunya dekat, berarti Anda sudah berhasil commit. Dan seperti biasa, alamat URL-nya ini harus dikopikan ke Google Classroom. Oke? Sekian. Semoga bisa mengerjakan dengan sukses. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.